Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita semua tahu menabung itu penting. Tapi pernah nggak kamu mikir, menabung di aset apa yang paling menguntungkan dalam jangka panjang? Hari ini kita akan bahas dua orang, si Andi dan si Budi. Sama-sama rajin nabung sejak tahun 2015. Tapi nasib mereka sangat berbeda. Kenapa? Karena pilihan aset yang mereka gunakan dalam menabung. Ceritanya begini, si Andi ini orang sederhana, gajinya pas-pasan, tapi dia punya tekad, aku harus sisihkan sedikit demi sedikit, tapi rutin. Andi menabung Rp100.000 setiap bulan ke aset yang namanya Bitcoin sejak Januari 2015. Yang kedua, si Budi. Ini karyawan mapan, gajinya cukup besar, dan dia bisa menabung setiap bulannya Rp2 juta setiap bulan. Tapi dia menabungnya ke emas 24 karat. Mereka ini sama-sama disiplin, tiap tanggal 1 langsung sisihkan buat masa depan mereka. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat gengsi, tapi buat jaga-jaga biar hidup makin tenang. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Andi dengan menabung Bitcoin setiap bulan selama 10 tahun dari Januari 2015 sampai Januari 2025. Total Bitcoin yang dia kumpulkan adalah 0,708975. Dengan total dia menabung setiap bulan 200.000 selama 10 tahun, uang yang dia keluarkan adalah 12 juta rupiah total nabungnya. Dan dia jual Bitcoinnya ini di 1 Januari 2025 di harga 1,5 miliar. Total nilai akhirnya yang ia dapatkan adalah 1 miliar lebih. Sedangkan Budi, dia menabung 2 juta setiap bulan. Di emas, total emas yang dia dapatkan 351,82 gram emas. Kemudian total yang dia tabung selama 10 tahun adalah 240 juta rupiah. Dan pada saat ia jual di 1 Januari 2025, harga emas per gramnya 1,3 juta rupiah per gram. Jadi nilai aset si Budi pada saat dia jual emasnya adalah 479 juta rupiah. Teman-teman nggak salah lihat, Andi cuman nabung total 12 juta dalam 10 tahun. Tapi hasilnya 1 miliar lebih. Sedangkan Budi kemampuan nabungnya 20 kali lipat daripada si Andi. Atau sebesar 240 juta rupiah. Tapi hasilnya hanya 479 juta rupiah. Jadi apa artinya? Menabung di aset yang bertumbuh cepat bisa lebih menguntungkan meski nominalnya kecil. Ini cocok untuk kita yang kemampuan menabungnya masih di bawah 1 juta rupiah per bulan. Walaupun kita nabungnya kecil, tapi memilih di aset yang tepat atau aset yang bertumbuh cepat, maka nominal yang akan kita terima di akhirnya akan lebih besar, akan bisa mengejar orang yang punya kemampuan menabung lebih besar setiap bulannya. Menabung di aset konvensional seperti emas itu memang aman, tapi pertumbuhannya terbatas. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan soal siapa yang lebih kaya, tapi soal siapa yang lebih paham resiko dan waktu. Andi memang bukan karena dia lebih kaya, tapi karena dia lebih cepat paham dengan perubahan zaman. Dan satu hal penting, menabung itu bukan cuma soal uang, tapi soal disiplin diri. Saya pernah bilang, disiplin itu adalah sesuatu yang kita tahu itu baik, tapi sangat sulit dilakukan. Dan kita memilih untuk memaksakan diri melakukannya. Andi melatih sabar dan konsisten, walau hasilnya belum terlihat waktu itu.
Dan itu yang membentuk karakter kuat. Teman-teman, kita nggak pernah tahu masa depan, tapi kita bisa pilih arah hari ini. Nabung emas, bagus. Nabung Bitcoin juga bagus. Yang salah itu kalau kita nggak nabung sama sekali. Atau nabung, tapi asal pilih karena ikut-ikutan, bukan karena belajar. Nah, sekarang kita mulai nabung lagi Bitcoin recehan. Kita buka aplikasi Thrift. Saya sudah deposit saldo lagi sebesar Rp68.655. Ini sudah saya store melalui BCA. Kemudian kita langsung beli Bitcoin-nya. Kita klik tombol logo Bitcoin ini. Hari ini saya mendapatkan keuntungan Rp20 dalam 24 jam ini. Bitcoin kita asetnya naik karena harga Bitcoin naik. Sekarang total aset kita di Bitcoin ada Rp204.387. Nah, kita langsung aja, kita klik tombol Bitcoin. Kemudian kita klik beli di harga 1.761.000.000. Mau turun, mau naik, tetap kita beli. Kita klik beli. Kita pilih 100% dari saldo yang sudah kita deposit. Kita klik. Kemudian klik selanjutnya. Kita akan mendapat 0,000039 Bitcoin di harga 1,7 miliar. Kita klik selanjutnya. Oke, waiting proses. Kita akan mendapat 0,0039 Bitcoin. Langsung saja kita klik selesai. Complete. Kita cek lagi walletnya, dompetnya. Nah, sudah masuk Bitcoin kita, jadi totalnya 0,000155 atau Rp273.000. Oh ya, saya juga dapat bonus dari Thrift sebesar 0,0002 ETH karena link referral saya dipakai teman-teman untuk mendaftar di Thrift. Saya jadi mendapatkan bonus Ethereum dari Thrift. Dengan teman-teman menggunakan kode referral ini, saya mendapatkan bonus dan teman-teman saat transaksi mendapatkan potongan biaya transaksi. Oke, sudah selesai. Kita menabung Bitcoin-nya. Jadi, untuk teman-teman, jangan nunggu bisa punya 2 juta kayak Budi baru mulai nabung. Cukup mulai dari 20.000, cukup 50.000, atau 100.000 kalau teman-teman mampu menabung setiap bulannya. Pakai aplikasi yang resmi seperti Indodax, Pintu, yang saya gunakan saat ini adalah Thrift atau di Peluang yang sudah terdaftar di Bapepti, dan pilihlah aset yang namanya Bitcoin untuk teman-teman nabung setiap minggu atau setiap bulan. Dan mulai rutin setiap tanggal 1 atau setiap hari Senin seperti saya, yang itu dinamakan dengan strategi dollar cost averaging. Dalam Islam kita diajarkan untuk pertama tidak boros, menyisihkan sebagian rezeki, berpikir panjang sebelum mengambil suatu tindakan, dan mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Andi dan Budi sama-sama baik, sama-sama rajin menabung, sama-sama bisa menyisihkan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi Andi terbukti lebih bijak dalam memilih arah, karena dia tahu dengan kemampuan yang terbatas, kemampuan menabung yang masih terbatas, dia pilih aset yang namanya Bitcoin yang akan bergerak terus tinggi ke depan. Dia sudah tepat dalam memilih aset untuk dia tabung.
Jadi sekarang tinggal teman-teman mau mulai nabung hari ini atau tetap menunggu sambil terus kehilangan waktu. Mulailah nabung, mulailah, jangan menunggu kalian kehilangan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi setiap langkah kecil kita menuju masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.